Kalau pas Ibu nerangkan mau ada yang bertanya, langsung angkat tangan saja ya. Apa? Jadi apa? Tapi tanyanya jangan lama-lama supaya materinya bisa ke yang sampai ke sedimen ya, pengambilan ke bawah. Terus bawah lagi, terus ya atasnya ya itu. Ya, kita mulai lagi ya. Sekarang kita mengukur debit sedimen suspensi. Jadi pengukuran debit sedimen tersuspensi ya. Sekarang itu tersuspensi istilah terakhirnya ya. Yang di SNI adalah tersuspensi. Yaitu metode integrasi TIK, kemudian metode integrasi kedalaman, itu yang biasa dilakukan di Indonesia menggunakan ada dua metode yaitu equal discharge increment ada EDI di mana equal discharge with increment EV. Tapi yang kita gunakan adalah yang EDI ya. Kita menggunakan EDI karena itu yang kita menggunakan berdasarkan pembagian daripada debit yang kita ukur. Kemudian ini adalah alatnya ya. Alatnya seperti ini untuk pengambil sampel sedimen ada USDA 59, ada USD 49 ya. Tapi yang sering kita temuin adalah USDH 59 ya. Yang kita sering gunakan adalah itu karena itu lebih 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 familiar ya. Kemudian seperti itu tadi setelah melakukan pengukuran debit baru kita ambil sampel sedimennya. Jadi debitnya harus diukur dulu dan dihitung dulu. Setelah itu karena kita integrasi pembagian berdasarkan EDI ya, integrasi pembagian debit. Jadi debitnya kita kita hitung dulu baru kita ambil sedimen. Kemudian yang harus diperhatikan adalah ini nih, ya. Ini tuh ada ukurannya, ya. Kalau ini ada ukurannya, ini nanti akan menentukan waktu kita menaik turunkan alat ini, ya. Jadi ini posisinya seperti ini karena ini ada apa? Ada dasar seperti ini. Jadi nanti ada beberapa sampel di sini tuh tidak keambil ini, ya. Suspensi yang di sini tidak ambil karena dia batasnya di sini. Jadi ini sudah sini duduk gini terus dinaikkan lagi. Jadi nanti ada waktunya lagi, ya. Ada waktunya. Lah, waktunya ini ditentukan oleh ini alatnya ini. Ya, alat ini punya ukuran nanti kita harus ada grafiknya juga yang kita waktunya berapa. Dan ini pun waktunya ini ditentukan berdasarkan kecepatan di ray tersebut. Bukan kecepatan rata-rata tapi kecepatan di ray tersebut. Kita coba ya lagi ya, coba. Nih, ya. Yang disebut ini ada ukurannya, nozzle-nya ada ukurannya. Ada 1/8 inci, ada 3/16 inci, ada 1/4 inci. Ya. Kalau ditegakkan seperti ini bentuknya. Ya, kalau ini kan dari atas ya ambilnya seperti ini. Nah, ini adalah kurva untuk menentukan berapa lama kita harus menaik turunkan alat tersebut. Ya, kalau kita gunakan nozzle-nya 0,8 inci, kemudian kecepatannya berapa? Makanya kita harus tahu dulu kecepatan di ray tersebut. Karena tadi pembagian tadi berdasarkan ini ya, kan ada eh, mungkin kita sebentar kita ini dulu ya. Nah, ngambilnya kan adalah di 1/6 Q total, di 3/6 Q total, di 5/8. Di sini itu berapa kecepatannya? Di sini berapa kecepatannya? Di sini berapa kecepatannya? Nozzle-nya tadi tergantung di sini. Nah, kemungkinan nozzle-nya ini nanti kecepatan di sini sama ini dan ini adalah pasti kemungkinan berbeda. Ya, kemungkinan sama itu kecil. Jadi kita harus lihat di race ini berapa. Ya, kita kembali lagi ya. Jadi ini kalau umpamanya contohnya kita kecepatannya ini sama aja karena dia lokasinya adalah stabil, terus dasarnya rata, jadi kecepatannya merata. Jadi kita anggap kecepatannya 1,2 ya. Jadi kalau kita menggunakan nozzle-nya 1/4 in, maka kita tarik ke atas, maka waktu yang kita perlukan untuk menaik turunkan alat yang mana sih? Alat ini ya. Kita naik turunkan alat seperti ini itu adalah tadi kalau kita menggunakan 0, 1/4
in, maka kita waktunya 10 apa ini? 10 detik. Jadi naik turun naik gitu ya. Kita naikkan gitu. Terus diangkat lagi sampai permukaan itu adalah 10 detik. Kalau kita nozzle-nya kita gunakan 1/4. Tapi kalau yang kita gunakan nozzle-nya 3/16, kita tarik di sini berapa? Dia waktu yang diperlukan, yang dikasih waktunya itu adalah sekitar 18 ya, 18 menit gitu. Kemudian kita naik lagi kalau nozzle yang digunakan 1/8 ya, waktunya adalah 42 gitu. Jadi harus ini jadi pas kita naik turunnya ini harus kita seperti itu. Oh, kita pengen 40. Pelan-pelan. Apa? Terus posisinya seperti ini. Nggak boleh posisinya tidur, nggak boleh posisinya tegak. Kalau tegak nanti sebelah apa? Yang ini nggak apa beberapa area tidak keambil. Jadi posisi alat pengambil sampel harus seperti ini. Karena ini udah ini apa? Jeduk gitu ya. Karena ada dudukannya ya, jeduk gitu udah gitu ya udah ambil aja. Pas sudah jeduk langsung naik pelan-pelan naik lagi ke atas seperti itu. Ya. Kemudian diusahakan ini adalah botolnya penuh. Ya ada botolnya ya. Botol ininya penuh. Ya nggak perlu banget sih biasanya sekitar sini ya. Tapi botolnya ini ada ukurannya di berapa? Ada yang 500, ada yang 400 biasanya. Tapi minimal 300. Minimal 300. Nggak perlu yang 200. Minimal 300. Ya. Boleh? Detik. Oh sekali. 40 nanti kita kalau kita kasih waktu 40 detik ya kita gini. Kita berarti kita nurunnya 20, naiknya 20 kan? Jadi 20 turun sampai dia apa? Diam ke dasar, langsung naik lagi pelan-pelan. Gitu. Jadi itu yang akan apa memberikan apa waktu untuk masuknya. Tapi kalau kita kurang dari 40 biasanya tidak penuh ya. Dia tidak akan penuh itunya. Ya emang nggak penuh banget sih, tapi terisinya akan sedikit sekali. Kalau waktunya kurang dari itu. Itu. Ya. Ya. Jadi ini paham ya. Jadi yang kemarin belum melakukan seperti itu harus mulai dilakukan ya. Jadi kita mulai yang benar ya. Kayaknya kemarin siapa yang udah melakukan atau belum? Sudah ya, alhamdulillah. Insya Allah semua sudah ya. Tadi seperti itu ya. Nah, ini adalah 1/6 Q total, 3/6 Q total, 5/6 Q total. Jadi Q-nya harus hitung dulu ya. Jadi Bapak kalau mau nge komputer silahkan, mau laptop silahkan, mau pakai apa tablet juga silahkan, tapi bukan tablet obat ya. Mau tablet itu silahkan, mau pakai itu monggo, tapi yang penting bisa langsung ngukur seperti itu. Tapi kita juga harus paham di situ dire berapa kita bisa mengambil sampelnya. Ya, ini ada equal discharge agreement. Nah, di sini, sebentar lebih. Nah, contohnya seperti ini, lembar perhitungan pada kartu pengukuran debit. Ya, kita ketahui kolomnya adalah ini sampai 7 yang diukur di lapangan. Bukan 7 sampai 12 ya, R-nya sampai 12 ya. Kemudian debit dihitung dengan metode interval tengah. Debit total adalah 0,927 meter kubik per second. Bila sampel sedimen diambil pada 1/6, 3/6, dan 5/6 di mana? Jadi 1/6 kali sekian adalah debitnya adalah 0,154. Berarti di re berapa? Coba dilihat. Re berapa? Jadi antara re 3 dan re 4 karena dia adalah 0,4 154. Di sini 154 di sini ya. 0,154. Debitnya mana debitnya? Di sini yang debitnya ini kan. Kumulatif ini kan. Di sini kan. Nah, berarti posisinya ada sini. Mau diambil di 3 boleh, mau diambil di 4 boleh. Kecepatannya berapa di sini kecepatannya? Kita lihat kecepatan rata-rata adalah 0,408. Ya, kita kembali coba ke sana. Itu di pertama ya. Kita lihat dulu ya. Kok nggak mau? Kok kembali ke situ.
Macet, nggak mau kenapa? Baterainya habis. Coba. Nah, 0,408 di sini kan kurang lebih 0,408 berarti 4 ya, 4 di sini. Nah, kita mau nol berapa? 0 per 8 in. Berarti di sini kan. Nah, 0,48. Kurang lebih adalah di sini. Nah, ngambilnya adalah di 0,40. Jadi 40 detik. Seperti itu, ya. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, sekarang untuk yang kedua, yang posisinya di 3/6. 3/6 di mana 3/6? 3/6 kali 0,927. 0,463. Posisinya di mana? 0,4. Nah, di sini kan. 463. Ya, kurang lebih adalah di re sini, tapi kita ambil re 7 boleh, re 7. Kecepatannya berapa re 7 tuh? Kecepatannya berapa aja kecepatannya rata-rata? 0,618. Kita lihat lagi di sana. Tapi mungkin nggak kita waktu ngukur menggunakan nozzle yang berbeda? Buang waktu itu namanya. Jadi kalau kita sekali menggunakan satu nozzle saja, sehingga kita cepat ya. Jadi tadi kita menggunakan nozzle yang 1/8. Jadi kita lihat di sana nanti berapa kita mengambil waktu yang kita perlukan untuk mengambil contoh airnya. Kemudian untuk berikutnya adalah 5/6. Kali ini jadi 0,772. Posisinya di mana? 772. 772 adalah posisinya di sini. Ya, dekat ke sini atau dekat sini? 772 berarti dekat ke sini. Berarti kita ambil di re 10 seperti itu. Kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 0,573. Jadi kita langsung berapa? Seperti itu. Sudah selesai kan? Kita simpen. Tapi sebelum ngambil sampel sedimen, kita kasih label dulu ya contoh sedimennya. Nah, seperti ini contoh labelnya ya. Nah, ini nanti baru kita setorkan ke lab, baru kita dapat hasilnya. Kalau kita punya lab sendiri kita lakukan ya. Kita dapat hasilnya. Hasilnya adalah konsentrasi sedimen itu. Tapi biasanya kita juga tahu berat keringnya berapa, volume airnya berapa tuh tahu. Nanti kita akan ketemu dari konsentrasinya. Nah, konsentrasi sedimennya dihitung itu C biasanya lambangnya ya. Itu adalah C BS kali bas pangkat 10 pangkat 6. Yaitu konsentrasinya berat sedimen kering gram dikalikan volume sedimen meter ini ya. Satuannya apa? Miligram per liter atau ppm ya. Gitu. Ya. Sekarang kalau menurut QS-nya seperti ini, nanti ada hitungannya. QS menggunakan mana? Ya, ya. Rumus yang akan kita plot menjadi lengkung sedimen itu adalah QS-nya, bukan C, tapi QS-nya. Untuk QS berarti kita harus punya konsentrasi sedimen dan debit sedimen pada waktu yang sama. Jadi untuk QS-nya adalah rumusnya seperti ini QS-nya. K kali konsentrasi kali debitnya tadi. K-nya adalah koefisien apa? Konsentrasi K-nya adalah faktor konversi satuan ya. QS-nya biasanya ton per hari biasanya. Kemudian C-nya konsentrasinya adalah dalam miligram per liter, Q-nya adalah dalam meter kubik per second. Kadang-kadang kita nerima apa konsentrasinya itu ada yang ininya tidak milimeter per liter. Jadi kita ini. Kalau ininya bila QS-nya ton per hari, C-nya miligram per liter, terus debitnya meter kubik per detik dengan interval waktu 24, maka K-nya adalah 0,084. Kalau penasaran, coba cari. Nanti satuannya itu adalah C-nya ini. Kemudian debitnya adalah ini. Kita menjadi QS-nya adalah ton per hari. Coba ya. Nanti supaya kita mendapatkan K-nya ini. Cari ya PR ya. PR besok nanti hari Jumat ya. Jumat Ibu tanya. Untuk mendapatkan ini gimana sih? K-nya kok segini ya. Ya, di kotret-kotret di kertas ya. PR-nya itu PR-nya. Nanti hasilnya seperti apa, salah satu nanti dipaparkan ya
gitu. Supaya ketemu ini K-nya tanpa konsentrasi, tanpa satuan ini ya. Namanya konversi satuan di tanpa satuan. Nilai K-nya 1 bila kilometer per detik. Kilogram per detik. Tapi C-nya berarti K-nya itu 1 ini 1 bisa kalau QS-nya itu adalah kilogram per detik. C-nya adalah kilogram per meter kubik dan Q-nya meter kubik per detik. Nah, kalau dirubah ininya itu pakai ini satuannya, C-nya itu bukan miligram per liter, terus ini QS-nya itu bukan ton, maka K-nya 1 gitu loh. Ya, ini akan membantu nanti anak-anak pas menyelesaikan dapat nilainya di mana. Supaya tidak penasaran gitu. Ini hitungan biasa sih, hanya konversi waktu saja ya. Gitu. Konversi satuan bukan waktu, konversi satuan. Ya. PR ingatkan ya kalau Ibu lupa ya. Mudah-mudahan ibunya lupa katanya. Tidak akan lupa, kalau PR tidak akan lupa. Nah, ini biasanya seperti ini nih, ya. Kemudian nanti seperti ini contohnya di tabelnya itu ya. Ya. Ada QSC di situ, ini kan konsentrasinya ada di sini. Jadi berdasarkan ini nanti kita bisa kita bisa plot itunya. Ya, dengan itu kita dapat QS-nya ya. Karena kita punya konsentrasinya, ininya K-nya tahu, makanya ini dapat rumus ini dengan data ini, makanya kita dapat lengkung sedimen. Lengkung sedimennya ini ada ketentuannya, kapan diterima. Nah, kalau persamaan pasti ada apa? Persamaan ada koefisien korelasi. Jadi ada minimal koefisien korelasinya yang diterima. Minimal adalah 0,7. Ya. Nilai korelasinya adalah minimal 0,7. Kalau kurang dari 0,7 itu tidak boleh digunakan. Ya. Itu karena biasanya hasilnya kurang bagus. Itu. Ya. Kemudian dengan ada kita punya apa? Punya rumus angkutan sedimen, lengkung sedimen, ini rumusnya. Kemudian kita punya debit, ya, debit harian yang sudah dihitung. Makanya kita akan dapat angkutan sedimen 1 tahun. Nah, penerapannya untuk apa? Yang tadi untuk ngitung tadi, apa? Laju sedimentasi di sungai tersebut. Laju sedimentasi menggambarkan apa sih? Menggambarkan erosi daerah tersebut, ya. Itu erosinya belum erosi baru erosi sedimen suspensi, tapi kalau mau tahu erosi totalnya kita harus punya sedimen dasarnya. Coba, tapi ini paham ya sampai sini ya. Ada yang via Zoom mau, oh sebentar, silakan pakai ada Terima kasih Ibu. Maaf tanya lagi. boleh. Untuk yang sedimen ini, kalau di kami misalkan nge-labnya itu dalam hasilnya tuh TSS itu apa bisa diterima Bu? Karena di tempat saya itu nggak ada yang lab khusus untuk sedimen gitu loh Bu. Jadi hasilnya nanti sebagai parameter TSS gitu. Apakah itu bisa diterima? Tidak apa-apa, yang penting kita mendapatkan konsentrasi. Yang penting Ya. satuannya tetap miligram Iya, per liter tadi iya. Oh ya. Satuannya ada tadi. Kalau satuannya tidak miligram per liter bisa dikonversi kan? Seperti itu. Biasanya kita dapatnya itu kalau dari lab tuh berat sedimen keringnya berapa, terus volumenya basah baru kita ngitung sendiri biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang lab yang kalau bagus dia ngasih berat sedimen keringnya berapa, volume airnya berapa, kemudian ada C-nya dia ngasih seperti itu ada juga. Ya, itu biasanya. Bu, sekalian tanya masalah yang pengukuran debit tadi ya Bu J. Misalkan ada penggerusan Bu, berarti kan airnya di bawah pelskal. Udah sempat terukur berapa misalnya 1 meter gitu ya Bu ya. Terus waktu pengukuran debit untuk penulisan TMA awal itu apakah ditulisnya itu sudah tambah penggerusan itu atau sesuai 0 pelskal yang ini Bu? Karena kita belum nambah pelskal ya Bu ya. Ya. Kasusnya belum nambah pelskal. Jadi untuk yang ditulis TMA-nya itu sudah ditambahkan dengan
volume air yang maaf, ketinggian air di bawah Pascal atau hanya dari 0 Pascal ke ketinggian yang terukur? Kita mengukur tinggi muka air berdasarkan 0 Pascal. Jadi muka air lo ya, bukan bukan dalamnya air lo. Muka air. Kita ngukurnya muka air lo, bukan dalamnya air. Beda. Muka air dan dalamnya air beda. Berarti kalau dalamnya airnya dicolok. Nah, jadi gitu. Tapi kalau muka airnya tercatat di mana? Itu yang harus ditulis. Jadi kalau muka airnya dari nolnya itu ke bawah, ternyata dia muka airnya di bawah 0 Pascal, berarti tandanya minus. Gitu. Tapi walaupun dalamnya itu 2 meter, tapi ternyata dia 0,1 meter. Terusnya berapa? 0,1 meter. Padahal dalamnya 2 meter lebih kan, 2 meter seperti itu. Karena kita ngukurnya dasar kita pertama itu dari 0. Itu kuncinya ya. Jadi kalau masih terbaca di atas 0 Pascal itu yang dibaca muka air lo ya. Tapi kalau sudah di bawah 0 Pascal makanya kita kasih tanda minus seperti itu. Berarti yang untuk penulisan manualnya di penjelasan tetap sesuai 0 atas 0. Betul. Tapi kalau dianya sudah di bawah 0 Pascal muka airnya, dia harus minus. Tapi minusnya bukan dicolok ya. Minusnya adalah dari 0 tadi diukur ke berapa ke muka air. Itu. Tapi beberapa pengamat itu kejadiannya adalah dicolok. Beda, kalau dicolok berarti dalamnya air, bukan muka airnya, ya. Itu. Bu, satu lagi boleh, Bu? Loh, kok diborong loh gini? Boleh nggak tanya teman-teman? Teman-teman ada yang nanya boleh? Borong. Boleh, katanya untuk yang cantik boleh. Boleh, monggo. Ya. Ya, saya ini Bu. Kemarin kami sempat ngukur ADCP dengan PSDA, maaf dengan dinasnya provinsi Bu. Kebetulan mereka juga punya ADCP. Hasilnya itu dua-duanya beda Bu. Itu data mana yang harus kita percaya? Karena mesti masing-masing instansi akan mempercayai data masing-masing kan. Ya. Ya, saya Bu. Terima kasih. Kalau ada dua yang salah, lakukan satu kali lagi dengan alat yang berbeda. Ya. Masing-masing melakukan dengan alat yang berbeda. Dengan apa? Karometer. Memang ADBC itu udah pasti akurasinya tinggi, tergantung pemeliharaan. Ya, tergantung pemeliharaan. Gitu. Semakin tidak terpelihara itu semakin kesalahannya besar. Jadi kalau ada kesalahan itu masing-masing boleh, memang kita harus pendapat ya, tapi untuk kebenarannya adalah lakukan dengan alat yang lain. Ya, oke. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah kalau mengambil pakai bed load, ini ada rumusnya. Ya, rumusnya agak rumit tapi bisa dilakukan. Ya, bisa dilakukan rumusnya seperti ini. Ya, ada QB. QB itu ada sedimen dasar, bisa kilogram per detik. Juga bisa kilogram detik per meter kalau itu satuannya satuan lebar. Tapi ada alpha S, kerapatan air, density dan partikel. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Ada gravitasinya, ada koefisien kekasaran untuk dasar rata-rata, ada kasaran aktual dihitung dari rumus Manning, ada D90 dan D50 ukuran butir daripada butir material tersebut. Jenis yang digunakan macam-macam ya. Ada Van Graph, yaitu button graph, ada gravel sampler, ada USB MH tipe 53, ada tipe 54, ada 60 dan sebagainya. Kemudian kegunaan load sedimen sampler adalah untuk mengambil sedimen dasar untuk dilasar di laboratorium sehingga dapat diketahui distribusi ukuran butir dan jenis materialnya. Jadi materinya pasir atau gravel atau clay ya, lempung atau apa. Kemudian juga ukuran butirnya ada di situ. Terus beberapa teknik menghitung sedimen dasar diantaranya Meyer-Muller, Einstein, Engelen, Hansen dan lain-lain. Tapi untuk di Indonesia rata-rata kalau studi menggunakan ini, tapi kita seringnya menggunakan ini. Ya, menggunakan ini ya. Ini itu apa sih? Saya menggunakan rumus yang ada, sedimen dasar juga dapat diperkirakan menggunakan tabel di bawah ini. Tabel tersebut adalah itu ada kondisi 1 dengan konsentrasi suspensinya satuannya miligram per liter itu kurang dari 1000,
itu material dasarnya pasir, analisis butir sedimen suspensinya 20 sampai 50% pasir, persentase sedimen dasarnya adalah 25 sampai 150 ya. Kemudian kalau pokoknya kondisinya konsentrasinya 1000 sampai 7500, material dasarnya pasir, kemudian dari analisanya 20 sampai 50% pasir, maka presentasi sedimen dasarnya 10 sampai 35. Kalau di atas 7500 pasir, kemudian pasirnya adalah 20 sampai 50%, ini tuh 5% dari sedimen dasar. 5%-nya tadi, nanti 5% dari itu tuh dari suspensi ditulis sedimen dasarnya dikasihkan 5%-nya. Terus barang konsentrasi ada lempung, kompak, kerikil, bongkah sedikit sampai 25% pasir, maka dia menggunakan 5 sampai 15% itu, jadi dikalikan tadi. Kalikan apa? Suspensi yang terukur tadi dikalikan seperti itu, baru ditambahkan. Berarti 15% kali suspensi yang terukur tadi berapa? Baru kan ditambahkan. Ya, kemudian itu belum sedimen total karena ada ansun yang tidak terukur ya, ansun sedimen. Sebasang konsentrasi lempung atau lano, ya tadi kan, kemudian tidak ada pasir maka kurang dari 2% itunya apa sedimen dasarnya. Nah, di sini ada ansunnya ya, di sini. Ini kan segini alatnya di sini kan, berarti ini tidak terukur kan? Nah, ini biasanya diambil 10% dari sedimennya. Jadi kalau sedimen totalnya berarti sedimen suspensi, sedimen dasar tadi berdasarkan tabel yang tadi, kemudian sedimen unsample zone-nya ini adalah 10% dari suspensi. Jadi nanti totalnya seperti itu. Ini adalah bisa diperdalam nanti di beberapa referensi yang ada. Ada yang mudah dari Pak Swarno, hidrometri dan aplikasi teknik sabu dalam pengelolaan sumber daya air. Yang nyanyi ada WMO, itu WMO. Kemudian ada SNI. Ada beberapa SNI yang bisa dipelajari untuk berdalam materi yang Ibu sampaikan tadi. Kalau ada yang dari Zoom, ikut Zoom mau bertanya, silahkan, monggo. Kalau tidak ada, kami lanjutkan ke materi berikutnya ya. Materi kedua saya tuh Pak Agung. Saya ya, Pak Agung baru yang ketiga ya. Tiga. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, boleh. Mau Pak Agung dulu? Pak Agung ada nggak? Kalau saya dulu nggak apa-apa. Saya dulu Pak Agung. Tapi maksudnya kayak yang terakhir jangan Pak Agung, kasihan malam di sana. Kan jam. Hmm? Kalau ya yang materi ketiga berarti Pak Agung. Tapi jangan Pak Agung jangan dikasih materi keempat ya. Di sana 5 jam bedanya ya. Iya, kasihan. Ketiga ya. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Biar Pak Agung setelah 3 aja. Ya, ya. Oke. Kita lanjutkan yang oke. Ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai? Boleh. Kan kayaknya cukup kan sampai jam 12 ya materi Ibu ya. Yang mm-mm, yang terakhir. Gak apa. Tapi ya sekarang kan materi yang kedua ini. Materi yang apa? OP pos ya. OP pos. Sebelum ada pertanyaan monggo silakan. Ya, selamat pagi Bu. Pagi. Terima kasih. Saya sedikit bertanya mundur ke belakang tentang pengukuran menggunakan current meter. Itu kan dijelaskan ada metode mid section dan metode min section. Sedangkan saya tertarik dengan perkataan Ibu bahwa di Indonesia biasanya menggunakan metode mid section. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa di Indonesia kurang tepat menggunakan min section? Apakah ada ketentuan saat di atau bagaimana saat digunakan metode mid section? Oh, oke. Terima kasih. Boleh. Kalau ada yang mudah, kenapa dipersulit? Nah, itu.
Itu intinya di situ. Jadi mid season tuh lebih mudah pada min season dalam pelaksanaannya. Jadi itu aja sebenarnya sih. Hasilnya kan sama. Hasilnya sama. Hasil pelaksanaannya sama. Tapi kita juga kita lebih memberikan yang termudah, yang diingat lebih cepat gitu daripada kita menggunakan min section. Kalau min itu nanti kesempatannya dibagi dua lagi, dalamnya dibagi lagi seperti itu ya. Terus lebarnya dibagi lagi seperti itu tadi min to min. Jadi kita akhirnya menerapkan yang mid section itu yang termudah, yang mudah dipahami ya gitu. Mohon maaf itu yang kita sampaikan itu karena apa? Dulu teknisi pengukur kan SLTA zaman dulu SLTA teknisi pengukur adalah itu yang itu walaupun didampingin oleh eh, pengawas ya istilahnya pengawas ya penanggung jawab adalah S1 atau D3 atau D4 tapi teknisi yang kurnya adalah rata-rata itu tapi akhirnya kita itu lebih mudah hasilnya sama tapi kalau kalian menggunakan min season enggak juga disalahkan enggak. Makanya di SNI kita juga menggunakannya mid karena pas dalam pelaksanaan itu udah. Tadi ada istilah kalau mudah kenapa dipersulit ya gitu. Itu ya. Apa kan? Ya gitu. Tapi satu prinsip tadi itu kita dalam pelaksanaan tetap harus terstruktur ya. Artinya apa? Masing-masing harus ada pengawasnya. Pengawasnya itu berjenjang ya. Ada yang teknisi ahli, ada yang teknisi, ada yang pelaksana gitu. Jadi masing-masing harus bertanggung jawab terhadap bawahannya. Bukan bawahannya bertanggung jawab ke atasan, tanggung jawab ininya loh, tanggung jawab loh ya, tanggung jawab kebenaran itu adalah di tangan yang penanggung jawab. Jadi berjenjang. Jadi kalau mandor itu dia bertanggung jawabnya ke siapa? Biasanya teknisi yang ngukur ya. Nah, bagi teknisi ngukur harus bertanggung jawab mengenai apa? Kompetensinya di petugas pos. Nah, terus teknisi pengukur bertanggung jawab ke siapa? Biasanya ke siapa di kantor masing-masing? Ya, ya penanggung jawab ya di kantor ya, pengelola atau mungkin K unit atau K apa KUR-nya, KUR-nya. KUR-nya juga bertanggung jawab terhadap kompetensi daripada teknisi pengukur seperti itu ya itu ada analis ada di sebelah itu harus diterapkan kemudian satu tadi yang belum diingatkan adalah kalibrasi ya masing-masing alat harus dikalibrasi Bapak Ibu sekarang ADCP kalibrasinya pakai apa pakai Karmeter yang telah terkalibrasi oleh lab kalibrasi yang terakreditasi. Oh, ya. Oh, itu. Kita menggunakan stopwatch biasanya kalau pakai Karmeter. Stopwatchnya harus terkalibrasi, ya. Jangan asal stopwatch, nanti pas itunya beda. Stopwatch kalibrasi di mana? Ya, di lab di Bandung kan ada, lab kalibrasi ada. Jadi di Bandung bisa. Ya. Jadi semua harus terkalibrasi, ya. Kemudian apalagi yang ini? Kalau ambil sampel ambil contoh sedimen nggak usah dikalibrasi ya itunya nggak usah karena masih nggak begitu tuh. Tapi dan juga kebersihan pemeliharaan alat survei, jadi termasuk alat pengukuran itu harus diperhatikan. Seperti tadi ada nozzle tadi, ya habis dipakai dibersihin, ya supaya nanti airnya lancar supaya tidak ada sedimen di situ. Karena juga harus dicuci sebelum disimpan. Ada juga seperti itu. Ya, terus alat pengambil sedimen juga dipersiapkan dulu sebelum disimpan seperti itu. Dan juga dikeringkan. Jangan disimpan tapi dalam kondisi basah. Tidak bagus. Itu ya. Oke, kemudian juga alat pengukur penampang. Apa? Bentangan penampang tadi juga harus dikalibrasi. Jangan sampai oh ini 1 meter ternyata baru 90 cm seperti itu ya. Nanti akan hasilnya berbeda ya. Itu. Oke, sekarang sudah lagi? Tidak ada. Boleh. Saya batasi sampai
ini satu ya, tadi berikutnya langsung kita masuk lagi ya. Maju aja, maju biar cepet. Maju aja. Mic-nya ada di maju aja, maju nggak apa-apa. Sambil berdiri biar bergerak kakinya. Iya, makasih ya Ibu. Cek. Cek. Saya Rio Bu dari BWS Papua Barat ingin bertanya. Jadi kami udah lakukan pengukuran sedimen di wilayah sungai kami karena keterbatasan alat kami. Jadi kami nggak ada alat USD tadi itu. Jadi kami minta tolong ke Balai Teknik Sabu. Nah, yang saya mau tanyakan itu Bu, kan dalam paket pekerjaan kami itu kan ada namanya pengukuran kualitas air sama pengukuran sedimen. Nah, sedangkan di kualitas air itu kita kerjasama sama BPOM. Jadi dia metode pengambilan airnya itu pakai Kementerian Kesehatan kan, yang metode pengambilan kualitas air. Di kualitas air itu seperti yang dibilang tadi Mbak itu, ada juga TSS di situ Bu. Tes suspended itu. Sedangkan kita juga pakai USD itu menghasilkan data TSS juga, yang metodenya berbeda. Jadi ada yang makan kalau pakai USD kan ada waktu masuk airnya, sedangkan kalau kita pakai kualitas air cuman pakai botol doang, pakai botol masukin, keluar juga data TSS-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya biasa dengar bahasa dari yang di lapangan, ini airnya kurang keruh. Maksudnya kan kalau di Papua itu agak jernih airnya. Jadi katanya datanya kurang bagus kalau sedimen. Saya mau klarifikasi aja Bu. Apa betul nggak seperti itu? Terima kasih. Karena kita ahli hidrologi dan kita mendapatkan data adalah untuk perencanaan, sebaiknya semuanya dikembalikan pada titik yang benar. Titik yang benar. Artinya apa? Kalau mengambil sedimen yang seperti tadi itu memang sebenarnya salah besar, itu salah besar ya, karena dia ngambil botol langsung di seperti itu, apalagi ngambil sampel tanpa ngukur debit, salah. Datanya digunakan ya, tapi akurasinya salah gitu loh, seperti itu. Tapi padahal kita tadi di awal udah janji kan, kita mau generasi yang menghasilkan data yang akurat ya. Tapi akhirnya di sini sampaikan ke yang berwenang bahwa apa yang selama ini kita lakukan adalah salah. Jadi hasilnya adalah tidak menggambarkan yang sebenarnya. Akhirnya apa? Contohnya, nanti kalau kita membangun suatu waduk, diperkirakan umurnya tuh 50 tahun, tetapi 25 tahun sudah penuh. Ya, sudah penuh sedimennya. Nah, itu kesalahan waktu kita melakukan pengukuran tadi, gitu loh. Ya. Jadi sebaiknya kalau kita ini juga, kalau kita kepihakan yang lain dikonsultankan istilahnya. Kalau kita punya yang dikonsultankan, sebaiknya ada persyaratan yang kita ajukan, wong kita yang punya ini. Ajukan syaratnya ini seperti itu ya. Kemudian hasilnya kita minta datanya, ada berat keringnya, kemudian ada volume airnya, dan juga ada debit sedimennya, debit waktu ngukur tanggal yang bersamaan, seperti itu. Kemudian itu yang satu tadi, kita kalau mengadakan mengontrakkan sesuatu, kita yang pegang kendali ya, jangan mereka mengendali. Nah kalau mereka nggak memenuhi syarat, nggak ada alatnya, ya kita pindah dong. Memang sempit dunia ini, tidak luas dan juga banyak yang ini. Banyak kan universitas juga yang punya alat yang canggih-canggih, banyak. So mana universitas yang tidak punya alat canggih? Jogja ada, Solo ada, Bandung apalagi, Surabaya ada, mana lagi? Banyak yang punya alat canggih. Palembang ada,
Medan ada, semua punya alat canggih karena mereka juga pengen menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang sudah mumpuni dalam bidangnya seperti itu. Jadi mereka juga ada praktek lapangannya. Itu ya. Jadi sebaiknya kita tetap menggunakan yang standar ya Pak ya. Itu. Tapi banyak. Apalagi ambil contoh air untuk kualitas air. Ambil aja pakai itu gayung set gitu. Boleh, tapi hasilnya tidak akan menggambarkan hasil yang sebenarnya gitu loh. Itu aja sih. Kita mau memberikan hasil yang sebenarnya atau yang bukan seperti itu. Ya. Jadi di sini kami tekankan bahwa metode adalah sangat penting di samping alat dan pengetahuan kita. Ya, gitu. Yang kedua, kalau airnya jernih, ya harus bersyukur. Alhamdulillah. Ya, das saya tuh masih bagus banget, tidak ada erosi, tidak ada sedimen. Bersyukur, bener. Jadi kalau berjernih bersyukur ya diambil sedimennya pun juga nggak ada kecil banget, tidak ada bahayanya. Kita bangun bendungan, wah umurnya juga lama banget, ya gitu. Jadi harus bersyukur kalau sungainya jernih ya, jangan sedih. Waduh, sungainya jernih banget, aku sedih nggak ngurus sedimen, bersyukur. Jadi kita harapkan juga sungai itu jernih banget gitu ya. Gitu. Bapak bersyukur loh sungainya jernih. Kita di sini yang Jawa nyari sungai jernih susah. Susah banget ya. Jadi Bapak bersyukur ya. Jadi justru yang jernih-jernih itu yang kita bisa main di situ ya. Gitu. Jadi jangan kecil hati juga, kita harus bangga. Saya bisa apa melestarikan lingkungan saya. Dan saya bagus gitu. Air saya bisa langsung diminum tanpa diolah. Ya, begitu. Jadi harus bangga dengan kondisi sungai yang bersih. Nggih. Harus sedih kalau sedimennya tinggi, sampahnya banyak, airnya hitam. Nah, itu harus nangis ya. Gitu. Nggih. Oke, kita lanjut ke materi kedua. Boleh ya? Paham nggih? Paham. Jadi harus bangga kalau sungainya bersih. Bangga. Yang lain harus iri dengan sungai yang punya sungai bersih. Ya. Oke. Kalau sungainya bersih itu berarti memang sedimennya nggak ada. Ya. Itu. Oke, kita lanjut yang materi berikutnya adalah OP POS. Kita sampai